Oke, saya mulai ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah pada sehat ya, pada baik. Kemudian, oke, berarti sekarang udah siap ya untuk belajar IPA. Nah, kemarin kita sudah selesai ya tentang pemuaian. Mungkin nanti kalau misal ada yang kurang paham kemarin-kemarin karena saya menyampaikannya hanya lewat WA, nanti kalau ada waktu sisa, ini nanti saya review kembali karena yang kemarin kan cuma lewat WA. Mungkin nanti saya ulang lagi ya, nanti yang pemuaian. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan ini ya, ini tuh submateri dari suhu dan kalor. Jadi ini masih di dalam pembahasan suhu dan kalor. Saya rencananya ini saya selesaikan hari ini kalau bisa. Ya nanti mungkin ini nanti ada beberapa materi yang belum saya masukkan ke dalam slide-nya, soalnya saya nyusunnya ini juga baru tadi pagi banget. Jadi nanti untuk beberapa kalian bisa siapkan juga modulnya, nanti saya menyampaikannya dari modul langsung. Ini untuk di modul tuh materi kalor dan perpindahan itu mulai dari halaman 60. Itu bisa sambil kalian buka ya selama nanti kelas ini nanti. Halaman 60. Oke. Nah, kita mulai. Bentar, ini ada yang baru bergabung. Adit Saputra. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian kalor, yaitu lebih ke membahas kalor dan perubahan suhu benda. Iya, oke. Maaf ya, saya keluar masuk karena mau buat ngizinin yang baru masuk. Nah, kita bahas tentang kalor dan perubahan suhu benda. Nah, di sini kalian pasti pernah ya membantu ibu waktu memasak air gitu. Nah, kira-kira pada saat kalian mau masak air itu, suhu air mula-mula itu bagaimana? Apakah udah langsung panas atau masih biasa dingin gitu? Masih dingin, Bu. Ya, Bu, masih dingin. ya masih dingin ya. Nah, di sini suhu air mula-mula itu pasti masih dingin, belum panas. Lalu apa yang membuat air tersebut dapat mendidih? Padahal sumber panas itu kan berasal dari kompor, bukan dari wadahnya atau pancinya. Nah, lalu bagaimana cara panas kompor dapat merambat ke panci air? Mungkin di sini ada yang sudah tahu jawabannya. Api. Ya, dari api ya. Kemudian nanti juga kaitannya dengan perambatan kalor atau panas. Nah, berarti di sini jelas ya kita peristiwa ini tadi itu berkaitan dengan adanya kalor atau panas. Lalu apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan suhu. Atau bisa juga diartikan kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini dari peristiwa memasak air ini tadi, itu kan energinya berpindah ya dari api yang dari kompor lalu pindah ke air ini yang di dalam pancinya ini. Atau bisa juga dikatakan api ini kan suhunya lebih tinggi ya ketimbang air yang sedang dimasak ini. Makanya suhunya itu yang dari yang suhu tinggi akan kalornya akan berpindah atau kayak transfer kalor gitu loh dari yang suhu tinggi ke suatu zat yang suhunya lebih rendah. Nah, itu untuk pengertian dari kalor ya. Kemudian untuk tentang satuannya ya. Jadi menurut sistem satuan internasional, ini kan sudah kalian pelajari di awal semester dulu. Jadi untuk satuan, untuk energi kalor itu joule ya.
singkatannya J kapital seperti ini. Namun pada kehidupan sehari-hari kita juga masih sering menemukan satuan yang menggunakan kalori atau kilokalori. Ini biasanya disingkat kal atau kakal kayak gini ya tulisannya. Nah, biasanya kalau yang kalori itu lebih merujuk pada ini ya, satuan kalor yang digunakan untuk menyatakan kandungan energi dalam bahan makanan. Jadi kalor itu kan energi. Nah, di sini biasanya kalau untuk menyatakan energi pada bahan makanan itu menggunakan kalori. Contohnya misal roti atau snack gitu, snack ringan itu kan biasanya dibungkusnya ada misal kandungan natrium, karbohidrat itu berapa kalori, itu kan biasanya tertulis di sana. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi di sini misalnya ya, ini ada 1 kilogram air. Lalu air tersebut itu nilai kalorinya itu 1 kalori. Ini contohnya aja. Jadi maksudnya 1 kalori itu apa? Maksudnya jadi banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kilogram air agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, itu maksudnya dari 1 kalori. Ini untuk memanaskan 1 kilogram air biar bisa naik suhunya sebanyak 1 derajat Celcius. Itu arti dari 1 kalori. Nah, di sini misalnya ditanya sebenarnya 1 kalori itu setara dengan berapa joule sih? Nah, ini untuk 1 kalori itu nilainya sama dengan 4 kali 2 joule. Atau bisa juga 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Itu ya. Ini biasanya untuk konversi di soal atau apa gitu. Ini biasanya menggunakan ini konversinya. Oh ya, untuk ini filenya saya belum membagikan di grup. Nah, mungkin nanti saya lengkapi dulu ya. Atau kalian menghendaki ini yang belum selesai saya bikin slide-nya, nggak apa ya, nanti saya share. Tapi nanti di akhir saya bagikan yang udah lengkap. Nah, di sini untuk sumber kalor itu biasanya dari mana aja? Bentar, ada yang baru bergabung. Andika langsung menyimak ya. Nah, di sini untuk sumber kalor itu pasti ya yang sering kita temui yaitu sinar matahari, kemudian lampu yang ada di rumah, kemudian api itu juga bisa merupakan sumber kalor ya. Di sini kalor yang diterima oleh benda itu dapat mengubah suhu benda. Seperti tadi waktu memasak air, yang air awalnya suhunya rendah, nanti lama-kelamaan jika air tersebut menerima kalor, suhu air maka akan naik gitu ya. Nah, di sini, nah ini tadi yang saya sebutkan tadi pada saat memasak air itu. Jadi nanti kan tadi memasak air ya, awalnya air suhunya rendah, kalau menerima kalor, lama-lama suhunya akan tinggi dan pada akhirnya air akan mendidih. Dikatakan mendidih kalau suhunya sudah sekitar ini ya 100 derajat Celcius. Di sini kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda itu dipengaruhi oleh jenis bendanya. Nah, besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal tersebut disebut kalor jenis. Jadi kalau nanti kan kita pasti membahas apa itu kalor jenis gitu kan. Ini bisa kalian lihat juga di modul halaman 61 itu juga sudah mulai membahas kalor jenis. Jadi kalor jenis ini merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Nah, nanti di belakang di setelah ini nanti juga ada jenis kalor yang dia ini sifatnya tidak menaikkan suhu benda, tapi dia sifatnya untuk berperan dalam perubahan wujud benda. Itu namanya kalor laten. Kalau kalor jenis, dia pasti berkaitan dengan adanya perubahan suhu, tapi kalor laten, dia hanya berpengaruh terhadap perubahan wujud benda. Nah, ini merupakan tabel dari kalor jenis
dari beberapa zat ya, dari alkohol, es, air, uap air sampai badan manusia ini. Nah, kalau di soal-soal tuh biasanya yang dipakai itu yang air, es, uap air, biasanya itu. Tapi ini nggak perlu dihafal sih. Tapi kalau mau hafal ini aja yang air, ini biasanya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu kalau yang satuannya ini. Kalau yang satuannya kilokalori, biasanya ini 1.000 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Itu untuk yang air. Ini yang sering banget keluar. Tapi biasanya nanti untuk di soal biasanya sudah diketahui nilai kalor jenisnya. Jadi nggak perlu sampai dihafal semuanya ini. Oke. Nah ini untuk pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah tadi ya, jika zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Sebaliknya, jika zat itu melepas kalor, maka suhu zat akan turun. Itu ya. Pokoknya kalau menyerap kalor atau menerima kalor, maka suhu zat pasti akan naik, jadi tinggi suhunya. Tapi kalau suatu zat dia melepas kalor, maka lama-kelamaan zat tersebut akan turun suhunya atau suhunya akan menjadi rendah. Itu ya, untuk yang pengaruh kalor terhadap suhu zat. Kemudian jumlah kalor. Nah, kalor itu disimbolkan dengan huruf Q kapital ya. Q kapital itu kalor. Nah, di sini jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat itu nanti akan dipengaruhi oleh 3 hal. Itu yang pertama, ada massa zat, kemudian yang kedua ada jenis zat, yang ketiga ada perubahan suhu. Nah, di sini kira-kira perbedaannya apa sih untuk massa zat? Nah, di sini jika makin besar massa suatu benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Kemudian kalau jenis zat, ini biasanya kalor untuk menaikkan suhu benda itu tergantung pada jenis benda tersebut tadi, tergantung kalor jenis yang ada di tabel tadi itu kan ada angka-angkanya. Biasanya kalau angkanya lebih kecil itu akan lebih mudah dinaikkan suhunya. Tuh, ini mungkin bisa kalian tambahkan di catatan kalian. Jadi nanti kalau kalor jenisnya lebih kecil angkanya itu akan lebih mudah naik kalornya atau lebih mudah menyerap kalor. Kemudian kalau yang perubahan suhu ini nanti makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan juga akan semakin besar. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Paham? Atau ada yang perlu saya ulangi penjelasannya? Tidak, lanjut ya. Bu. Nah, di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi itu kan ada 3 faktor kan, ada massa zat, kemudian ada jenis zat, kemudian ada perubahan suhu. Nah, kalau dirangkum semua faktor tadi, maka kalor yang diperlukan agar suhu benda bisa naik adalah ini ya rumusnya, diingat-ingat. Ini pasti akan digunakan dalam perhitungan soal nanti, yaitu ada rumus Q atau jumlah kalor, baik itu kalor yang dilepas atau diterima, itu sama dengan MC delta T. Nah, ini ya keterangannya. Q merupakan banyaknya kalor, satuannya Joule tadi disingkat J kapital. Kemudian M ini merupakan massa, satuannya kilogram. Untuk satuan-satuannya ini baik kilogram atau perubahan suhu itu nanti yang mengikuti yang diketahui kalor jenisnya itu apa? Apakah Joule per kilogram, derajat Celcius atau biasanya itu bisa kalori per gram derajat Celcius. Nah, nanti kalau misal kalor jenisnya itu gram, nanti masanya kalian sesuaikan jadikan gram saja. Kemudian kadang juga ini bukan derajat Celcius, terkadang ada juga yang menggunakan Kelvin. Nah, untuk penggunaan Kelvin, derajat Celcius itu sebenarnya kalau yang ditanya itu delta T-nya atau kita ingin menghitung delta T-nya itu tidak perlu dikonversi. Tapi kalau mau dikonversi juga tidak apa-apa. Cuma nanti jadi kayak makan waktu gitu loh.
waktu mengerjakannya. Jadi kalau misal yang ingin kita ketahui delta T-nya saja atau perubahan suhunya saja, itu tidak perlu dikonversi karena nilainya itu akan sama antara Celsius dengan Kelvin. Tuh. Nah, itu tadi yang C, itu kalor jenis benda ya. Bentar, ada yang baru bergabung. Wikan. Oke, Wikan langsung menyimak ya. Sini tadi kita sudah membahas tentang rumus ini untuk menghitung jumlah kalor yang diterima maupun dilepas ya. Q sama dengan MC delta T. Kemudian yang C tadi ya, kalor jenis benda itu nanti biasanya sudah diketahui atau tadi yang di tabel tadi. Kemudian delta T ini seperti yang kemarin-kemarin, T itu temperatur ya. Bahasa Inggrisnya dari suhu. Jadi pada kemarin-kemarin masih ada yang terbalik antara singkatan dari T, L, A sama V. Nah, itu diingat-ingat, jangan sampai terbalik nanti malah jadi kurang tepat waktu memasukkan ke dalam rumus perhitungan. Ya, delta T perubahan suhu, satuannya bisa derajat Celcius atau bisa juga Kelvin, nanti tergantung soalnya. Oke, ini tadi coba dikerjakan dulu tentang perhitungan yang menggunakan rumus Q MC delta T. Ada soal berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Silakan dicoba dulu ini perhitungannya menggunakan rumus tadi Q MC delta T. Silakan dicoba. Nanti yang sudah menemukan jawabannya bisa disampaikan, biar teman-temannya juga tahu. Biar mudah bisa ditulis dulu yang diketahui apa, gitu. Apakah ada satuan yang perlu dikonversi. Ini untuk contoh perhitungannya itu di modul kalian ada di halaman 61, bagian atas itu contoh perhitungannya. ...168.000 Joule per kilogram. Oke, terima kasih sudah membagikan jawabannya. Dengan siapa ini tadi? Saya nggak lihat ya. Susan. Oke, Susan. Terima kasih, Susan. Yang lain bagaimana? Apakah setuju atau punya pendapat lain? Silakan disampaikan, tidak apa-apa. Nggak harus sama kok, beda juga nggak apa-apa. Oke. Gimana? Ada yang berbeda mungkin jawabannya? Ini itu kalor jenisnya menggunakan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maaf, belum saya tuliskan di sini, nanti saya lengkapi. Yang lain bagaimana? Samakah hasilnya 160? Prosesnya hitung, Bu. Ya. Oke. Kalor jenisnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, ini tadi karena kita menggunakan kalor jenisnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka untuk masanya, ini massa air yang 500 gram itu perlu kita konversi ya menjadi kilogram, yaitu 500 gram dibagi 1000. Hasilnya 0,5 kilogram. Ya. Tadi kalor jenisnya ini 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian tadi kan rumusnya Q sama dengan MC delta T. Berarti untuk mencari delta T, ini ya, suhu akhirnya 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius.
Berarti nilai delta T itu 80 derajat derajat Celcius. Celcius. Oke, yang lain sudah ketemu jawabannya? Sama enggak? 168.000 Joule. Benar. Oke. Benar ya jawabannya tadi. Jadi kalau ada soal seperti ini diketahui masanya, kemudian kalor jenisnya, kemudian delta T, dan yang ditanya itu berapa kalor yang dibutuhkan. Nah itu biasanya menggunakan rumus QMC delta T. Nah M-nya tadi tinggal dimasukkan saja, ini tadi yang sudah diketahui ada 0,5 kg, kemudian dikali C-nya 4.200, kemudian dikali delta T-nya 80. Hasilnya 168.000 Joule. Oke, yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau perlu saya ulang pembahasannya? Atau sudah jelas semuanya? Sudah Bu, jawabannya sama. Oke, sudah bisa semua ya. Mudah kok ini, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Bentar, ini ada yang baru bergabung. Arlin, silakan langsung menyimak ya. Kita sudah mencoba ini soalnya yang menggunakan rumus QMC delta T. Arlin juga bisa sambil membuka modulnya ya, halaman 60. Kemudian selanjutnya, ini coba dikerjakan dulu soalnya. Di sini ada kalor sebanyak 84 kilojoule ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Maksudnya itu suhu ini, bentar. Suhu akhir yang ditanyakan. Bentar. Nah ini sama aja yang ditanya itu suhu akhirnya. Ini kan suhu awalnya sudah diketahui 20 derajat Celcius. Ditanya berapakah suhu air? Suhu air gitu. Ini kalau jenisnya tadi 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Nah tadi karena ini tadi kan delta T ya, jadi nggak perlu dikonversi, nggak apa-apa. Silakan dicoba dulu. $420. Berapa hasilnya? 420. Oke. Siapa tadi yang menjawab namanya? Rasya. Oke, Rasya. Makasih sudah menyampaikan pendapatnya. Yang lain apakah sama? Tadi berapa? 120 ya, Rasya? Salah. Yang lain bagaimana? 42.000. Berapa? 42.000. 10.000. Ini kan yang ditanya T suhunya. Bukan joule-nya tapi suhunya. Bukan joule-nya, bukan kalornya tapi suhunya. Suhu akhir. Jadi kalau suhu akhir nanti berarti suhu awalnya ditambahkan dengan hasil perhitungan delta T. Kan tadi ada rumus QMC delta T. Berarti kalau mau mencari delta T kan berarti Q dibagi M kali C. Nah, di sini kan diketahui ada 84 kilojoule. Nah, di sini karena kalor jenisnya satuannya joule yang di awal, berarti ini perlu dikonversi jadi joule. Dikali 1000, hasilnya 84.000 joule. Kemudian masanya karena di sini kilogram, sedangkan yang diketahui gram, berarti perlu dikonversi juga ke dalam kilogram. 500 dibagi 1000, hasilnya 0,5 kilogram. Lalu yang diketahui lagi ada kalor jenis air ya, di sini 4.200 Joule per kilogram Kelvin. 420. Kemudian, tadi siapa yang menjawab? Susan. Susan.
420. Yang lain bagaimana? Mungkin ada pendapat lain? Ini tadi 3 anak beda semua. Yang lain, coba. Lalu yang diketahui Bentar, Bu, lagi, baru menghitung. ya, silakan. Ini untuk T0-nya itu suhu awal ya, 20 derajat Celcius. Dihitung dulu delta T-nya. Tadi dari rumus Q MC delta T. Berarti kalau mencari delta T kan Q dibagi M kali C. Yang mau menyampaikan pendapatnya boleh. Selain Susan dan Rasya tadi. Saya baru ngecek juga. Bener nggak sih ngitungnya? Oke, seperti ini ya untuk hasil perhitungannya. Jadi kita tetap masih sama menggunakan rumus Q MC delta T. Nah, kalau untuk mencari delta T kan berarti yang sisi kanan, ruas kanan ini itu dibikin delta T-nya itu sendirian dulu. Maka yang M kali C-nya ini dipindah ruaskan, tapi pada saat dipindah ruaskan karena awalnya itu di atas, berarti saat pindah dia posisinya ada di bawah. Jadi nanti rumusnya ini delta T sama dengan Q per M kali C. Nah, kemudian Q tadi kan nilainya 84.000 ya. Kemudian M-nya itu 0,5. Kemudian untuk kalor jenisnya itu 4.200. Nanti hasilnya 2.100. Lalu 84.000 nanti dibagi 2.100 itu nanti hasilnya 40 derajat Celcius. Kemudian, nah udah ketemu nih delta T-nya 40 derajat Celcius. Berarti untuk mencari suhu airnya itu suhu awal ditambah delta T kan, ditambah perubahan suhunya itu menjadi berapa. Nah, tadi suhu awalnya kita sudah tahu nih, 20 derajat Celcius, lalu ditambah delta T, 40 derajat Celcius. Hasilnya 60 derajat Celcius. Oke, tadi yang sudah mencoba, masih kurang tepat di bagian mana tadi? Salah caranya. Nolnya, Bu. Oh iya, nah ini bisa dibetulkan ya. Nih, boleh dicatat dulu untuk memperbaiki perhitungannya tadi. Gimana? Sudah diperbaiki perhitungannya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang kalor jenis. Selain kalor jenis, ada konsep lain juga yaitu tentang kapasitas kalor. Ini sebenarnya hampir sama. Yang membedakan itu kalau yang kalor jenis itu banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau kalor jenis itu udah perhitungannya itu tepat, jadi 1 kg zat untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Gini maksudnya, kalau kalor jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat apapun itu agar zat tersebut itu naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Tapi kalau yang kapasitas kalor ini menurut sumber yang saya gunakan ya, jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu. Jadi di sini massanya itu enggak disebutkan berapa kilogram atau berapa gram, itu enggak.
Jadi, tapi sama-sama juga untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau di modul kalian, kapasitas kalor ini disebutkan sebagai kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor. Jadi lebih condong ke kemampuannya, bukan banyak kalornya. Nah, untuk simbolnya, kalau kalor jenis itu C kecil, huruf C kecil. Kalau kapasitas kalor itu C kapital. Itu ya. Bentar. Oke. Di sini saya malah belum memasukkan rumusnya. Untuk rumusnya kapasitas kalor bisa kalian buka di halaman 61. Itu yang nomor 2 itu ada kapasitas kalor ya. Rumusnya itu C sama dengan Q dibagi delta T. Atau bisa juga menggunakan rumus C kapital sama dengan M kali C kecil. Sambil dibuka modul ya, maaf saya lupa memasukkan slide yang rumus kapasitas kalor. Jadi untuk rumusnya bisa kalian buka di modul kalian halaman 61. Rumusnya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Nah, ini kan tadi kapasitas kalor itu C kapital. Yang C kecil itu kalor jenis. Nah, di sini ada soal berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini karena yang diketahui ada massa, kemudian ada kalor jenisnya, berarti rumus yang digunakan yang C kapital sama dengan M kali C. Silakan dicoba dulu. Yang sudah menemukan bisa disampaikan. 4.200. 4.200. Ini siapa, Susan yang menjawab? Atau siapa Iya. ini? Oke, Iya. Susan. Terima kasih, Susan. Yang lain bagaimana? Apakah setuju? 4.000. Di sini masanya 5 kg. Di sini kalor jenisnya yang diketahui dalam bentuk gram ya. Berarti harus dikonversi dulu ini 5 kg dijadikan gram berapa? Yang lain bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Menggunakan rumus C kapital sama dengan M kali C. Ini ya, jadi diketahui M-nya itu 5 kg. Karena di sini kalor jenisnya itu dalam bentuk gram, berarti kita menyesuaikan kalor jenisnya, menyesuaikan satuan yang dipakai dalam kalor jenisnya. Berarti 5 kg ini perlu dikonversi menjadi gram. Berarti dikali 1000 ya. 42.000 joule. Oke, 4020 joule. 42.000. Oh, 42.000. Yang lain bagaimana? Apakah sama 42.000? Bentar, ada yang baru bergabung. Diana Ayu. Oke, Diana Ayu, silakan langsung menyimak ya. Kita sudah sampai kapasitas kalor. Nah, ini silakan dicoba ya Diana Ayu. Menggunakan rumus C sama dengan M kali C, bisa dibuka modulnya halaman 61 ya. Oke, yang lain bagaimana? Rumusnya itu C kapital, kapasitas kalor, sama dengan massa dikali kalor jenis. Massanya ini 5.000. Kalor jenisnya 2. Dikali hasilnya berapa?
Punya saya kok 10.000 ya, Bu? Nggak apa-apa, beda itu nggak apa-apa kok, nggak harus sama. Ini siapa tadi yang menjawab? Alif Fahri Kurnia Ramadan, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Alif Fahri. Nggak apa-apa, nggak sama. Biasanya kayak gitu ya, kalau ada temennya kok beda gitu, apakah aku salah gitu kan? Biasanya nggak apa-apa. Kadang nggak perlu sama kok untuk bener. Kayak ini. Nah, bener kok tadi Alif Fahri. 10.000. Iya. Nah, tadi kan rumusnya ini. Kan saya sudah bilang rumusnya yang C kapasitas kalor itu kan Saya mau tadi jawab rumusnya 10.000. Tapi ya, ragu-ragu gitu loh. nggak apa-apa, nggak perlu ragu-ragu. Beda tuh nggak apa, salah juga nggak apa, nggak bakal saya marahin. Oke, nah di sini untuk rumusnya tadi kan karena yang diketahui itu ada massa 5 kg, kemudian ada kalor jenisnya C ya, C kecil, maka langsung dikali saja. Tapi massanya itu dikonversi dulu ke dalam bentuk gram karena menyesuaikan satuan dalam kalor jenisnya ini. Jadi tinggal dimasukkan saja massanya itu 5.000 gram dikali kalor jenisnya 2 kalori per gram derajat Celcius. Berarti 5.000 dikali 2 ya hasilnya 10.000 kalori per derajat Celcius. Gitu ya. Mudah kok, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Oke, selanjutnya soal ini. Di sini ada soal air yang mula-mula bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor air tersebut adalah 12.558 Joule per derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Nah, di sini karena yang diketahui ada suhu awal, suhu akhir, berarti kan nanti kaitannya dengan delta T atau perubahan suhu. Nah, itu dicari dulu delta T-nya berapa. Kemudian diketahui juga ada kapasitas kalornya, berarti C kapitalnya udah diketahui. Yang diketahui ada Q, kemudian C kapital, lalu ada delta T, berarti rumus yang digunakan yang mana? Kapasitas kalornya. Dilihat rumusnya halaman 61 ya. Belum saya sampaikan di slide. Yang C I per delta T. Iya, benar. Silahkan dikerjakan ya. Itu menggunakan rumus C kapital sama dengan Q per delta T. Silahkan dicoba dulu. Berarti kalau mencari tentukan kalor ya, berarti nilai kalor berarti yang dicari nilai Q-nya. Coba kalau yang dicari nilai Q-nya, jadi rumusnya bagaimana nanti? Nanti kalau mencari Q, berarti rumusnya menjadi C kapital dikali delta T. Silakan dicoba. Oh iya, satuannya jangan lupa ya nanti di hasil akhirnya. Lima ratus 502,32 Joule. 502, koma berapa tadi? 32. 32. Oke, siapa tadi yang menjawab ini? Rahasia. Oke, terima kasih Rasya. Yang lain bagaimana? Apakah sependapat? 313,950 Joule. Oke, 313,92 Joule. Susan ya ini tadi yang menjawab. Iya. Oke, terima kasih Susan. Yang lain bagaimana? 313,95 Joule. Baik, terima kasih. Ini tadi barusan yang menjawab siapa? Ais. Siapa? Ais. Bisa lebih keras. Maaf. Absen berapa? Absen berapa? Nama siapa?
absen 1. Oh, absen 1. Oke, Aisyah ya tadi berarti. Oke, terima kasih Aisyah. Nah, di sini diketahui ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, delta T sama dengan 35 dikali 10 sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu untuk nilai kapasitas kalornya itu 12.558 Joule per derajat Celcius. Lalu ditanya kalornya yang diserap air itu berapa atau nilai Q-nya. Nah, di sini karena yang diketahui itu ada delta T, kemudian C kapital, lalu ada Q juga berarti rumus yang digunakan yang ini ya, C sama dengan Q per delta T. Lalu karena yang kita cari itu nilai Q-nya, berarti delta T-nya ini perlu dipindah ruas. Nah, awalnya karena di bawah, pada saat dipindah ruas berarti delta T posisinya akan sejajar dengan C kapitalnya ini. Jadi nanti rumusnya Q sama dengan C dikali delta T. C-nya ini 12.558 Joule per derajat Celcius. Lalu dikali delta T-nya 25 derajat Celcius. Hasilnya 313.950 Joule. Ini itu titik ya. Bukan koma. Tapi titik. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang perhitungan kapasitas kalor? Bisa saya lanjutkan? Atau ada yang perlu saya ulangi penjelasannya? Tadi mungkin yang perhitungannya belum tepat bisa ditambahkan ke catatan kalian. Bisa saya lanjutkan ya? Ya, Bu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, nah, tadi kan kalor pada perubahan suhu benda. Sekarang kita akan membahas kalor pada perubahan wujud benda. Nah, ini masih sama case-nya tentang apa? Memasak air ya. Jadi lama-kelamaan air kalau kita panaskan itu akan timbul gelembung-gelembung kayak gini ya, gelembung uap air gitu. Nih, pada air mendidih terdapat gelembung-gelembung uap air. Nah, ini kan berarti tampak ya adanya perubahan wujud, yaitu dari apa ke apa, itu dari air menjadi uap air ya. Yang awalnya dari cair jadi menguap, jadi gas. Nah, di sini bisa kita katakan juga untuk mendidihkan air itu diperlukan kalor. Atau kata lain, untuk mengubah wujud zat, yaitu di sini karena memasak air ya, jadi dari wujud zat cair menjadi gas itu dibagi. Saya tidak suka melihat tipe. Nah, proses perubahan wujud itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepas kalor. Nah, yang memerlukan kalor itu kan bisa didefinisikan juga dia juga menyerap kalor. Perlu itu sama dengan menyerap kalor. Itu nanti prosesnya ada yang mencair, lalu ada yang menguap, lalu ada yang menyublim. Nah, kemudian untuk perubahan wujud yang melepaskan kalor, nanti ada perubahan wujud yaitu membeku, mengkristal atau menghablur, kemudian ada mengembun. Nah, seperti ini ya. Ada menghablur itu mengkristal nanti dari gas menjadi padat, kemudian menyublim itu dari padat ke gas, lalu menguap. Kalau menguap itu dari cair menjadi gas tadi ya. Tapi kalau gas jadi cair itu namanya mengembun. Nah, ini untuk mengembun tadi itu berarti melepas kalor. Kalau menguap itu dia perlu kalor. Itu. Kemudian kalau padat jadi cair itu melebur ya. Itu juga perlu kalor.
Sebaliknya dari cair jadi padat itu membeku, berarti airnya itu melepas kalor. Ini itu mengulang yang awal dulu yang tentang materi, ada senyawa campuran itu kan sudah sempat kita singgung ya, ada mencair, membeku, menguap gitu ya. Kemudian tadi kita sudah berbicara kalor jenis, ada kapasitas kalor juga. Nah, sekarang ada konsep lain yaitu kalor laten. Nah, kalau kalor laten ini merupakan kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Diingat ya, jangan kebalik. Ini dulu saya waktu SMP juga sering terbalik dengan rumusnya, karena banyak sih rumusnya. Nah, kalau yang kalor jenis itu dia itu kaitannya dengan perubahan suhu, tapi kalau kalor laten itu kaitannya dengan perubahan wujud tanpa ada perubahan suhu kalau yang kalor laten. Nah, di sini besarnya energi kalor atau Q itu yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat akan berbanding lurus dengan massa benda dan kalor laten. Nah, untuk kalor laten itu ada dua macam, ada kalor penguapan atau pengembunan, yaitu simbolnya U ini ya. Kemudian ada juga kalor lebur atau kalor beku, itu simbolnya L, kapital. Jadi kalau soal tentang kalor laten itu biasanya kita menggunakan dua rumus ini, Q sama dengan M dikali U atau Q sama dengan M dikali L. Tergantung, kalau penguapan kita menggunakan kalor jenis uap yang U, tapi kalau yang peleburan itu kita menggunakan kalor jenis yang lebur yang L tanpa ada delta T. Itu ya untuk yang kalor laten. Ini keterangan rumusnya hampir sama tadi. Q itu kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, satuannya joule. Kemudian massa itu massa zat yang berubah wujud, biasanya ini satuannya itu kilogram, tapi nanti menyesuaikan ya, nanti banyaknya atau besarnya kalor lebur, kalor beku atau kalor penguapan itu menggunakan gram atau kilogram, nanti disesuaikan. Pokoknya harus sama satuannya. Kemudian kalau yang L itu kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. Lalu yang U itu kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya joule per kilogram. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tentang kalor laten? Ada enggak? Pokoknya kalau kalor laten itu dua rumus itu ya, QML, Q sama dengan ML, atau Q sama dengan MU. Oke, ini coba dikerjakan dulu. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut 336.000 joule per kilogram. Oke, ini kan yang ditanya kalor yang diperlukan untuk meleburkan. Berarti rumus yang digunakan yang mana tadi? Yang L atau yang U? L. Ya, yang L ya. Berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus Q sama dengan M dikali L. Diperhatikan dulu satuannya, kalau udah sama ya berarti tinggal dikalikan aja. 1.680.000 joule. Baik, terima kasih. Ini tadi yang menjawab Susan? Iya. Oke, terima kasih Susan. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Oke. Jawabannya sama. Oke. Ini yang Firdaus Akbar ya ini tadi? Iya, 1.680.000. Baik. Yang lain bagaimana? Sudah menemukan atau jangan-jangan merasa beda gitu perhitungannya? Sama. Sama?
Oke, di sini diketahui ya masanya itu 5 kg. Lalu kalor lebur air atau L itu 336.000 Joule per kilogram. Lalu ditanya berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan ini ya tadi ya, es batunya tadi, atau nilai Q-nya. Nah, di sini karena yang diketahui ada M, L, sama Q, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Nah, di sini karena satuannya udah sama-sama kilogram, berarti tinggal kita kalikan saja ya. 5 kg dikali 336.000 Joule per kilogram. Nah, di sini kenapa satuannya Q, kalau itu Joule, nah ini kilogram dikali Joule per kilogram, itu kan berarti kilogramnya dicoret kan, berarti tinggal Joule saja. Jadi untuk satuan kalor, Q itu nanti Joule. Hasilnya benar ya tadi ya 1.680.000 atau bisa juga penulisannya biar lebih ringkas itu kita bisa menggunakan notasi ilmiah ya. Nah di sini kan ada kalau jutaan itu kan 6 kan biasanya. Ini berarti ini bisa mundur ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya notasi ilmiah itu satuan, berarti 1, berapa, 2, berapa gitu. Nah, di sini karena ini bisa mundur 6 ya, berarti bisa juga kita tulis 1,68 dikali 10 pangkat 6 Joule. Tuh ya. Yang lain ada yang masih bingung kah dengan perhitungannya ini? Kita sudah paham? Jawabannya Bu sama. Oke, berarti sudah paham ya semuanya? Oke. Nah, ini coba soal selanjutnya. Kalor yang diserap untuk menguapkan 3 kg air berapa? Di sini diketahui kalor uap air itu 2,256 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Oke, itu siapa ya? Di-mute dulu. Oke, siapa sih ini? Oke. Oke, maaf ya, saya mute dulu itu tadi. Aduh. Nah, nih, silakan dikerjakan di sini. Yang diketahui ada massa dan juga kalor uap air. Berarti menggunakan rumus yang mana ini? Yang U M atau yang dikali L? U. Ya, yang Q sama dengan M dikali U ya. Silakan. 6.768.000 Joule. Oke, terima kasih. Ini Susan ya tadi yang mau jawab. Yang lain bagaimana? Apakah sama tadi? Apakah sama 6.768 atau mungkin mendapatkan jawaban yang lain? Sama, Bu. Baik. Nah, di sini yang di 2,256 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Lalu ditanya kalor yang diserap itu berapa atau nilai Q-nya. Jadi kita menggunakan rumus yang Q sama dengan M dikali U ya, karena yang diketahui M dan juga kalor uapnya atau U. Terus dicek dulu satuannya sudah sama-sama kilogram, berarti bisa langsung kita kalikan. 3 kg dikali 2,256 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Ini mau dijabarkan 1 juta itu juga nggak apa-apa. Atau mau disingkat seperti ini juga tidak apa-apa, sama saja nilainya. Tadi sudah benar ya hasilnya 6.768 Joule. Maaf ini belum saya kasih tanda kali. Oke. Nih, atau bisa juga penulisannya 6,768 dikali 10 pangkat 6 Joule. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya ini perhitungannya? Sudah, Bu. Oke. Nah,
kemudian untuk selanjutnya ini ada gambar grafik ya, grafik hubungan kalor dengan perubahan wujud dan juga perubahan suhu benda. Nah, ini bisa kalian lihat juga di modul kalian halaman 62. Nah, di situ ini biasanya nanti ada soal gitu diketahui, misalnya dari suhu sekian, dari suhu minus biasanya, lalu nanti dinaikkan suhunya menjadi suhu 0 derajat, lalu pada saat suhu 0 derajat ini kan misalnya es batu gitu ya, dia akan mengalami peleburan. Nah, pada saat 0 derajat ini, pada saat melebur itu tidak ada perubahan suhu. Makanya di sini grafiknya digambarkan mendatar. Beda dengan yang ini tadi, yang garisnya merah ini kan ada perubahan suhu. Ya, kemudian seterusnya ini ya. Lalu kalau udah melebur, udah cair, biasanya nanti diuapkan, dididihkan gitu, jadi uap. Nah, ini ada proses perubahan suhu lagi. Nah, lalu pada saat sudah jadi uap ya, sudah mendidih saat suhu 100 derajat, nah di sini akan terjadi penguapan. Nah, ini intinya kalau yang ada perubahan suhu itu grafiknya naik. Kalau yang tidak ada perubahan suhu atau di situ peristiwanya fokus pada perubahan wujud, itu grafiknya mendatar. Itu nanti biasanya di soal nanti tergantung yang diketahui apa saja nanti. Nanti setelah ini ada contoh soalnya. Nah, ini untuk penjelasannya, untuk keterangannya, itu bisa kalian lihat di halaman 62. Nah, di sini untuk Q2 itu berarti ini yang M dikali L, dan juga yang Q4 itu yang M dikali U, itu merupakan proses perubahan wujud zat ya. Jadi kalau yang Q2, yang M dikali L ini rumusnya, itu proses peleburan. Kalau yang Q4, yang menggunakan rumus M dikali U, itu proses penguapan. Nah, kemudian, di sini, yang di modul kalian, itu kan tulisannya Q1 kan. Itu seharusnya Q2 yang benar. Silakan dibenarkan pakai pensil aja ya. Ini di sini. Yang Q1 yang proses melebur atau mencair itu yang benar Q2. Q2 itu proses melebur atau mencair, ini maksudnya. Kemudian Q4 itu proses menguap. Lalu yang Q1 kemudian ya, dan juga Q3 ini proses perubahan suhunya. Sudah diperbaiki, ini yang Q1 proses melebur mencair itu yang benar Q2 ya, di modul kalian halaman 62. Ada yang ditanyakan? Bisa lanjut ke latihan soalnya. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada soal. Ada es bermassa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius. Lalu dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es itu 80 kalori per gram, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, ini biar kalian mudah ya untuk membayangkannya, ini tuh sebenarnya peristiwanya seperti apa. Nah, bisa kalian buat dulu grafiknya seperti ini. Nah, ini kan awalnya dari minus 5 derajat Celcius. Nah, bisa kalian tulis di sini minus 5. Terus 0, lalu yang terakhir 100. Nah, bisa digambar dulu minus 5, 0, 100. Terus kalian tarik garisnya ini dari minus 5 jadi 0. Itu kan ada perubahan suhu. Lalu esnya ada fase mencair kan di sini. Lalu naik lagi. Nah, berarti untuk menghitungnya, untuk menghitung jumlah kalornya, itu berarti kalian satu-satu menghitungnya. Ada proses 1, 2, dan 3. Yang proses 1 menggunakan rumus Mc delta T karena ada perubahan suhu.
Lalu pada saat S melebur, itu menggunakan rumus ini, M kali L. Lalu proses yang ketiga, kalian menggunakan rumus MC delta T lagi. Nih, silakan dicoba dulu. Jadi nanti kalian menghitungnya ada 3 proses. Nanti kalau masing-masing prosesnya udah ketemu, baru dijumlahkan semuanya, Q-nya. Silakan bisa dicoba dulu. Sebentar. Oke, kenapa ini? Halo? Oke. Terdengar kan ya saya? Terdengar, Bu. Oke. Tiba-tiba ini keluar sendiri tadi. Ya, kelihatan. Nah, di sini kan diketahui nanti massa S-nya atau massa air itu 200 gram. Lalu kalor jenis S itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Lalu kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian tadi mana? Nah, ini kalor lebur es itu 80 kalori per gram. Nah, ini kapan kita menggunakan kalor jenis es, kalor jenis air. Nah, kalor jenis es itu kita gunakan waktu menghitung ini ya, pada saat suhu minus 5 derajat Celcius itu naik menjadi 0 derajat Celcius. Nah, tadi menggunakan rumus Q MC delta T, itu kan masih S kan, wujudnya masih S. Nah, itu menggunakan kalor jenis yang 0,5 ini. Tapi nanti pada saat habis melebur, mau diuapkan ya, itu baru menggunakan kalor jenis yang 1 kalori per gram derajat Celcius ini. Kemudian kalor lebur es itu digunakan pada proses kedua ya, pada saat esnya melebur itu Q sama dengan M dikali L, itu menggunakan kalor lebur yang 80 ini. Yang ditanyakan Q totalnya. Biar mudah dibuat grafik seperti ini dulu. Biar tahu yang perlu dihitung itu apa saja. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Memudahkan Maaf, itu saja. jumlah satuannya itu berapa? Joule bukan, Bu? Yang apa Q-nya ya? Iya, Joule nanti. Joule. Iya. Jawaban Kok saya Joule? Bukan Joule. 17.000. Hah? Bukan Joule. Kalori. Maaf. Biasanya Joule, iya pakai Joule. Tapi karena di sini yang diketahui kalori, berarti nanti satuannya kalori gitu. Maaf. Berapa? Jawabannya kamu tadi ketemunya berapa? 36.500. 17.050 kalori. Oke, ini tadi Firdaus Akbar sama Susan ya tadi yang mau menjawab. Iya. Kalau Firdaus 17, tadi. Kalau Susan tadi berapa? 36.500. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda pendapat? 36.500. Oke, 36.500 itu yang Susan, yang Firdaus Akbar tadi 17. Berapa tadi? 17.050.
17.050. Kalau yang lain bagaimana? Sependapat dengan Firdaus Akbar atau sependapat dengan Susan tadi? Nah, kira-kira gambarannya, grafiknya dari minus 5 derajat Celcius. Maaf, ini enggak saya lengkapi derajat Celcius. Ini maksudnya derajat Celcius ya, suhunya. Itu kan tadi es ya, es itu membeku di suhu minus 5 derajat Celcius. Kemudian ceritanya esnya itu dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, berarti kan stepnya sebelum jadi uap ya, itu dari minus 5, kita esnya itu kan akan melebur ya. Es itu kan melebur pada saat suhu 0 derajat Celcius. Berarti grafiknya itu dibuat minus 5, 0 sampai 100 derajat Celcius. Berarti nanti dalam perhitungannya kita menggunakan 3 rumus ini ya. Jadi ada 3 proses. Ini proses yang pertama itu ada perubahan suhu dari minus 5 menjadi 0. Kemudian yang kedua itu proses peleburannya. Di sini kalau proses melebur itu tidak ada perubahan suhu, jadi fokus berubah wujud aja, yang tadinya es batu menjadi air menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L, lalu dipanaskan lagi sampai suhu 100 derajat. Berarti menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, untuk yang proses pertama itu kan menaikkan suhu es ya, dari minus 5 menjadi 0. Dimasukkan angka-angkanya tadi menggunakan rumus MC delta T, itu ada 200 gram dikali 0,5 dikali 5 ya, delta T-nya minus 5 menjadi 0, itu delta T-nya 5 derajat. Di sini hasilnya 500 kalori. Ada yang mungkin belum benar penghitungannya di sini? Nah, Benar, Bu. Oke, benar ya. Kemudian yang proses kedua itu fokus peleburan seluruh es ya menjadi zat cair. Ya. Nah, ini menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. M-nya tadi 200 gram dikali kalor lebur esnya tadi 80. Hasilnya 16.000 kalori. Sudah tepat perhitungannya sampai proses 2 ini? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kemudian proses 3. Ini fokus menaikkan suhu air dari 0 hingga 100. Berarti berapa kalori yang diperlukan? Karena ada perubahan suhu, kita menggunakan rumus MC delta T. Masanya 200 gram, kalor jenis airnya tadi 1, dikali dari suhu 0 menjadi 100, itu delta T-nya 100. Hasilnya ini 200 dikali 1 dikali 100 itu 20.000 kalori. Gimana? Sudah benar sampai proses 3? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, berarti keseluruhan jumlah kalori yang diperlukan berarti kan jumlah dari Q1, Q2, dan Q3. Berarti ditambah 500, ditambah 16.000, ditambah 20.000. Hasilnya 36.500 kalori. Nah, tadi yang masih belum tepat perhitungannya, tadi salahnya di mana tadi? Cuma kurang teliti aja sih, Bu. Ya, rumusnya udah benar ya, tapi tadi. Iya, cuman benernya yang di yang kedua. 16 Ya, sih. nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Sekarang kan yang penting sudah tahu nih yang benar gimana alurnya, perhitungannya seperti apa. Ini bisa, yang masih salah bisa diperbaiki ya. Yang benar 36.500 kalori. Kayak gitu ya. Yang penting itu kalau ada soal seperti ini, kalian buat ini grafiknya ini biar lebih terlihat jelas bayangannya tuh kayak gimana prosesnya. Biar bisa dipetakan itu rumusnya itu apa saja sih yang digunakan dalam perhitungannya. Oke. Ini sebenarnya masih ada asas Black, kemudian ada
perpindahan kalor. Kita lanjutkan minggu depan ya, berarti ya. Ya, Bu. Karena ini waktunya sudah habis. Oh, ternyata masih banyak. Kemudian untuk ujian semesternya nanti masih ada 1 bab lagi ya tentang energi. Kemudian kalau untuk besok pagi saya penugasan dulu ya, karena saya ada jadwal PTM besok untuk kelas 9. Kelas 9. Iya, saya selain mengajar kelas 7 juga kelas 9. Nah, oke. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semuanya ya. Nanti kalau semisal waktu review materinya, tiba-tiba bingung kok ini tadi bisa kayak gitu dari mana ya, itu boleh ditanyakan ke saya setelah ini. Baik, untuk hari ini dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Maaf jika banyak kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.